Kondisi sel delco bocor dan mengakibatkan oli berceceran di area mesin. Contohnya seperti di video ini. Jadi mesin nggak bisa bersih, banyak oli di mana-mana. Pertama kita lepas dulu soketnya, soket pulser delco kita lepas. Punya saya ini tidak ada soket, dia langsung disambung kabelnya, jadi agak ribet untuk cara pelepasannya. Kalau original biasanya ada soketnya. Jangan lupa untuk warna kabelnya ditandai. Ini warna kabelnya punya saya warna merah dan warna putih. Kabel sudah terlepas, kita coba lepas tutup delconya dengan menggunakan kunci 8. Kemudian kita menggunakan obeng biar mudah. Tutup sudah terlepas, soket ke koil kita lepas. Kemudian rotor kita lepas dengan ditarik perlahan sambil digoyang-goyang. Sebelum melepas baut delco, kita harus tahu garisnya atau tanda delconya. Jadi di sana ada garisnya, atau kalau tidak ada tanda kita tandai sendiri. Kita lepas menggunakan kunci 12. Langsung tinggal kita tarik saja. Sudah terlepas. Kita lepas menggunakan tracker. Jadi saya buat tracker sendiri dengan besi ukuran 5 mili persegi dan baut 12 mili. Seperti ini cara melepasnya. Jadi tidak dipukul. Kita tracker dengan kunci 12.
terus di tracker sampai pin keluar. Pin sudah mulai keluar, lanjut kita tracker. Sudah terlepas, pin sudah terlepas. Lanjut kita lepas pulsernya. Pulsernya dilepas dulu karena ini rawan sekali dan juga harganya lumayan mahal. Jadi kita lepas dulu aja, lebih aman. Kemudian kita lepas as delconya. Ini tetap caranya dipukul karena saya tidak punya trackernya. Saya menggunakan baut M8 atau kunci 13. Landasan kurang tinggi, kita tambahi kayu. Kemudian kita ganti menggunakan as lebih panjang. Nah, ini as delconya sudah terlepas. Kemudian kita copot bushingnya. Copot bushing dengan cara pukul kanan dan kiri. Lanjut lepas bearing. Sama kita pukul sebelah kanan dan pojok kiri. Bearing sudah terlepas. Kita cek juga apakah bearing kasar atau kocak atau gimana. Tapi ini punya saya masih bagus. Nah, itu kelihatan sudah filmnya. Seal ada di dalam sebelum bearing. Nyopot seal juga sama seperti nyopot bearing.
Jadi seal ketika dicopot harus bearing dulu yang lepas. Nah, ini sealnya sudah kelihatan lepas. Kita cek di mana yang problem. Ternyata ada sebagian yang sobek. Ini seal yang baru merek NOK. Ini asnya, as Delco. Kita cek juga permukaan harus halus, tidak boleh kasar. Punya saya ini halus, tidak ada kasar. Kalau kasar nanti kesil akan cepat rusak. Kita coba dulu dimasukkan. Kemudian kita pasang sealnya. Ini kita bersihkan dulu rumah sealnya. Untuk pemasangan seal jangan terbalik. Nah, oli dari sana, jadi seal itu ibaratnya menadai oli. Jadi yang adapternya itu masuk menghadap ke tempat oli. Atau kita ingat-ingat aja ketika ngelepas, atau kita foto kalau perlu. Kita kasih sedikit oli untuk cara pemasangannya biar tidak terlalu keras. Kita tekan-tekan aja. Sealnya sudah masuk. Kita dorong dengan seal yang lama biar seal bisa masuk. Oke, seal sudah terpasang. Kemudian kita pasang bearingnya, kita bersihkan dulu. Kalau perlu kita ganti juga bearingnya. Kalau sudah rusak, ini punya saya masih bagus, jadi tidak saya ganti. Saya pasang kembali. Ini adalah tipe bearingnya 6000 HS merek Koyo. Kita pasang bearingnya, jangan sampai miring. Oke, bearing sudah terpasang. Tinggal kita pasang bushingnya.
Kemudian kita pasang as delgonya. Pembakaran. Kemudian kita pasang pen, dan jangan lupa sesuai tanda titik itu. Jadi itu ada tanda titiknya. Untuk cara pemasangan pennya itu tetap kita pukul, harus benar-benar hati-hati. Kita menggunakan sambungan baut untuk memukulnya. Oke, pen sudah terpasang. Tinggal kita pasang pulsernya. Untuk jarak pulser ini terhadap as delgo itu kisaran 1 mili. Jadi kalau kurang dekat dia tidak akan fungsi atau motor tidak akan bisa menyala. Jadi jaraknya kisaran 1 mili. Jangan lupa baut pulser ini harus benar-benar kencang, karena kalau kendor ini bisa rusak pulsernya, bisa ketabrak sama rotornya sama as delgonya. Kita amati, pastikan tidak ada tabrakan. Oke, kita masuk di tahap pemasangan. Ini o-ringnya punya saya sudah rusak dan saya tidak ada gantinya. Jadi sementara saya kasih red silikon yang high temperatur. Untuk pemasangannya harus benar-benar pas
Dan jangan lupa tanda garis itu harus pada posisinya. Oke, ini sealnya juga sudah agak rusak ya, jadi saya kasih red silikon juga karena dulu pernah pengalaman kena air hujan atau genangan air, jadi airnya masuk ke dalam delco, akhirnya pengapian tidak keluar. Saya bongkar delco, di dalamnya ternyata banyak air, jadi saya bersihkan dengan tisu, kemudian saya rakit lagi, dia bisa nyala. Kemungkinan besar air dikarenakan sealnya rusak, jadi airnya bisa masuk ke dalam delco. Dan saran saya kalau hujan atau ada genangan air, itu AC jangan dinyalakan karena kipas AC itu, fan AC-nya itu bisa mengakibatkan atau membawa air naik. Jadi dia membawa air naik ke mesin. Jadi sama aja mesin seperti disiram air. Oke, sealnya sudah terpasang, kita pasang rotornya, rotor delco. Kita pasang hati-hati kalau dia sudah lama atau dia sudah keras, jadi dia rawan sekali untuk pecah. Jadi tetap kita pemasangannya harus hati-hati. Oke, sudah terpasang, tinggal kita bersihkan dan pasang tutup delconya. Kalaupun ingin melepas kabelnya, bisa diingat-ingat atau kita tandai aja. Jadi punya saya ini gak perlu melepas kabel, cuma kabel yang ke coil aja saya lepas. Oke, seperti itu cara mengganti seal delco, dan yang pasti harus hati-hati karena barangnya juga lumayan mahal, dan kalaupun ada yang pecah itu resikonya harus ganti baru. Karena ini juga barangnya sudah tua, jadi harus hati-hati. Nah, ini untuk sambungannya saya sementara menggunakan klip sambung. Jadi kalau original dia menggunakan soket lebih enak dan lebih cepat. Ini saya menggunakan klip sambung dulu, nanti saya rapikan, kita coba dulu. Dan jangan lupa kita cek juga semua soket-soketnya, termasuk soket grounding, soket kabel busi. Kita cek semua. Karena kita habis ada aktivitas di sana, khawatirnya ada senggolan, jadi ada yang lepas, kita cek juga. Oke, sudah ready semua, jadi kita tinggal coba aja bagaimana hasilnya.